Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Pada ayat yang lalu sudah kita kaji terkait tentang masih pembahasan orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi ini memiliki sifat dan karakter yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang sudah kita kaji, bahwa diantaranya mereka memiliki sifat hasad, dengki terhadap umat Islam. Itu sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, orang-orang Yahudi mereka sangat membenci Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, dan ini sudah kita kaji, bahwa mereka memiliki sifat dan karakter sangat dengki. Disebutkan di dalam ayat ini, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahul haq, yaitu mereka apa? Hasad. Hasad itu definisinya, pengertiannya adalah mereka yang tidak suka orang lain mendapatkan kesenangan, kebaikan. Jadi kalau orang itu melihat temannya, saudaranya, atau orang lain mendapatkan kebaikan atau mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu yang menurut mereka itu mestinya dia yang dapat, mestinya yang beruntung, tetapi orang lain yang mendapatkan kondisi seperti itu mereka tidak suka. Nah, ini hasad. Orang Yahudi itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga seperti itu. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahul haq. Setelah diberikan penjelasan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah dan para sahabat itu menerapkan di dalam kehidupannya, dari urusan yang paling sederhana, ini mereka semakin hari semakin baik. Umat Islam pada saat itu semakin kuat. Persatuan umat Islam semakin kuat. Ini tidak senang, orang-orang Yahudi tidak senang. Nah, sehingga karakter mereka itu sampai hari ini juga seperti itu. Kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang paling benci terhadap umat Islam. Maka nanti sampai pada surat Al-Baqarah ayat 120 itu jelas, walan tardho angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu surat atau ayat yang akan kita kaji nanti. Maka hari ini pun kita akan mendapatkan bagaimana orang-orang Yahudi itu mereka sangat benci terhadap umat Islam, karena umat Islam ini adalah umat pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Di dalam surat Al-Baqarah hari ini kita sampai pada ayat 116. Taib, walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini ayat 15 terlebih dahulu, bahwasanya milik Allah lah timur dan barat itu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kalian itu menghadap, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini adalah terkait dengan bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah,
Ya. Beliau masih kurang lebih 17 bulan sholat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ya. Jadi sholatnya masih menghadap ke Palestina. Maka turun ayat ini adalah untuk memberikan ketenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat mereka orang-orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sholat menghadap Baitul Maqdis, mereka senang. Ini sama ini kayak Yahudi, podo sampai Yahudi, ya. Jadi manhaj kita sama, manhajnya sama, satu manhaj, satu aliran, dan agamanya sama. Berarti Yahudi dan Islam itu sama, nggak ada bedanya, sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah gelisah. Rasulullah ketika menghadap Baitul Maqdis itu beliau lebih sering menghadap ke langit, menengadahkan tangannya, kemudian menghadapkan wajahnya ke langit. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Ka'bah. Rumah ya yang menjadi kiblatnya Rasulullah sangat senang ya, tapi di dalam hati Rasulullah itu, di dalam hatinya beliau sangat condong kepada Masjidil Haram, sangat condong ke Ka'bah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Rasulullah itu, yaitu akhirnya sholatnya ya. Maka ayat yang menghapuskan ayat yang berikutnya itu, yang paling pertama menurut para ulama adalah tentang arah kiblat ya. Jadi yang tadinya itu sholat menghadap Baitul Maqdis ya, menghadap Masjidil Aqsa, maka diperintahkan oleh Allah merubah kiblatnya ke Ka'bah. Nah, inilah makna ayat ini, ayat 115. Kemudian berikutnya adalah waqalu ittakhadallahu waladan subhana. Ini orang Yahudi. Mereka melihat, loh, tadinya sama sholatnya menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lah sekarang ini kok merubah kiblatnya? Wah, nggak bener ini ya. Nah. Yang tadinya itu merasa bahwa manhajnya sama, ajarannya sama, agamanya sama karena menghadap ke, ternyata sekarang ada kedengkian lagi. Berarti ini beda ini. Apalagi Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat itu adalah nabi terakhir sebagai penutup para nabi dari kalangan bangsa Arab. Mereka sudah tidak terima. Mereka merubah kiblatnya. Akhirnya apa? Kedengkiannya semakin menjadi-jadi kepada kaum muslimin. Dan tidak masuk akal mereka akhirnya mengada-ngadakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan waqalu takhadallahu walada. Ini yang paling mengerikan dan sampai hari ini dijadikan apa? Dijadikan sebagai pemantik konflik di antara orang umat beragama. Ini masalah dijadikan sebagai pemantik ya, permasalahan atau konflik di antara umat beragama, antara Islam, Yahudi dan Kristen.
Nasrani. Mereka mengatakan wa qalu ittakhadallahu walada, yaitu mereka ittakhadallahu walada, bahwa mereka mengatakan Allah itu mengambil seorang anak. Subhanah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah. Tidaklah seperti itu. Tidak seperti apa yang mereka katakan. Secara logika, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah itu mengambil anak, berarti ada dua Tuhan. Ya. Kalau Allah mengambil anak, berarti Allah itu sebagai apa? Bapak. Maka Allah tidak sempurna. Kalau itu yang menjadi keyakinan seseorang, maka Allah tidak sempurna. Kenapa? Kalau Allah menjadi bapak dan Allah itu punya anak, maka sebagai seorang anak tentu kekuasaannya diwariskan, atau anak itu mewarisi kekuasaan dari seorang bapak. Berarti ada dua penguasa, yaitu penguasa bapak dan penguasa anak. Ini tidak sempurna dan tidak bisa orang itu menjadikan antara kekuasaan bapak dan kekuasaan anak menjadi satu, pasti ribut. Lah kalau itu terjadi, berarti bapak dan anak ini memiliki dua kekuasaan, maka orang yang mengakui ada Tuhan bapak dan Tuhan anak berarti apa? Musyrik, mensekutukan satu Tuhan. Dia tidak meyakini satu Tuhan tetapi dua Tuhan. Logikanya lagi, kalau kita melogikakan, kalau Tuhan itu punya anak, ya, Tuhan Bapak, berarti tidak mungkin Bapak itu punya anak begitu saja. Pasti ada yang namanya ibu, istri. Berarti ada Tuhan ibu. Subhanah, dibantah oleh Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka katakan bahwa Allah punya anak. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Allah itu maha esa. Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Ini keyakinan kita. Ini tauhid kita yang hari ini dirusak oleh orang-orang itu yang mengatakan wa qalu ittakhadallahu walada. Terus kita ini dipaksa untuk mengikuti keyakinan mereka. Ini tanpa sadar, Pak, karena mereka memiliki sistem. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka mengatakan seperti itu. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 30. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 30? Kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu bahwa mereka memang mengakui Allah itu mengambil seorang anak. Di dalam ayat itu dikatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun.
Jahatnya mereka itu, Pak. Mereka berkata, waqalatil yahudu. Siapa yang berkata? Orang-orang Yahudi. Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Ya. Bapak Ibu kenal Uzair? Disebutkan para ulama memasukkannya sebagai seorang nabi. Ada yang mengatakan beliau ini adalah orang yang soleh. Ya. Dakhala qaryatin afsaduha. Ya, suatu hari Uzair ini masuk ke dalam satu kota, yang kota itu sama sekali tidak ada penduduknya mati semuanya. Bangunan-bangunan rumah yang ada di kota itu rusak, hancur. Dan kemudian beliau mengatakan, apakah mungkin Allah mengembalikan semuanya ini? Maka Allah menjawab dengan apa? Fa'amatallahu mi'ata amin. Allah mematikan Uzair ini berapa tahun? 100 tahun. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 100 tahun Allah hidupkan lagi Uzair. Kalau mati itu kan sudah tidak bisa hidup lagi ya Pak ya. Tapi Allah buktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Uzair ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bisa menghidupkan. Ketika beliau bangun, orang sudah pada ramai, ya. Ramai orang, kayak di Kupang ini ya. Rumahnya sudah banyak, ya. Sudah terbangun semuanya dan sudah berdesak-desakan seperti kampung sini ya. Ramai, ya. Ada pasar, ada ya. Nah, kemudian Uzair berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar, saya Uzair. Ya. Tidak ada yang percaya. Kenapa? Uzair sudah mati dulu. Ya, nggak ada. Sudah nggak ada percaya. Kemudian, kalau kamu tidak percaya, saya buktikan bahwa saya Uzair. Beliau bisa apa? Bisa menyembuhkan penyakit kulit. Siapa yang memiliki penyakit kulit ketika dipegang tangannya sama Uzair, sembuh. Kemudian orang yang buta diusap matanya sama beliau langsung bisa melihat. Ya. Penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Uzair. Kemudian orang-orang berkata, wah ini bukan sembarangan, ini anak Tuhan. Maka mereka mengatakan, waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata, Uzair ini adalah anak Allah. Bukan orang sembarangan ini. Karena kehebatannya dia, maka dia mengatakan ini anak Allah. Wa qalu takhadallahu walada. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu mereka berkata, Allah mengambil anak. Allah itu punya anak. Ya, anaknya Allah menurut orang Yahudi siapa? Uzair. Wa qalatin nasara. Di dalam ayat surat At-Taubah ini juga dilanjutkan, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan al-masih ibnullah. Nabi Isa alaihissalam, al-masih ya, Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Kenapa dikatakan anak Allah? Beliau menebus semua dosa-dosa pengikutnya. Dikatakan menebus dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa pengikut orang-orang Nasrani itu, mereka ditebus semuanya oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka membalikkan faktanya bahwa orang-orang Yahudi itu benci, tidak senang terhadap Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka menangkapnya dan
menyalibnya. Tetapi Allah jadikan Nabi Isa itu apa? Diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat di langit, ke langit ya. Ada di dalam surat Al-Maidah atau surat Al-Imran. Oleh karena itu, di dalam ayat ini dikatakan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Kemudian Allah mengatakan dzalika qauluhum bi afwahihim. Nah, itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka seperti itu. Hari ini pun mereka mengatakan seperti itu. Maka kalau ini diyakini oleh umat Islam bahwa ini adalah sebuah kebenaran, logikanya mereka tidak lagi mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu punya anak, berarti Tuhan itu punya istri. Sudah tidak lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan logika-logika seperti ini ya sudah banyak dibantah oleh umat Islam, sehingga para rahib, para pendeta, mereka yang betul-betul menggunakan akal sehatnya untuk memahami kondisi ya yang ada di dalam kitabnya, kitab Taurat dan kitab Injil, maka akan masuk ke dalam Islam dikarenakan pemahaman ya. Jadi bukan berarti kita benci terhadap mereka, tidak. Tetapi ini kita berpegang teguh kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Jadi kita berpegang teguh kepada al-haq, kepada kebenaran. Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya surat At-Taubah ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan mereka mengambil ahbar, rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, arbabam min dunillah, yaitu sebagai apa? Arbab itu dari kata-kata Rabbun ya, Rabbun, arbab, yaitu mereka menjadikan rahibnya, pendetanya ya, kalau bahasa kita kiai, ustadz, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ayat ini berkaitan dengan pada saat itu Adi bin Hatim radhiyallahu an, yaitu orang Nasrani, masuk Islam ya, dari kalangan sahabat ya, beliau dari agama Nasrani masuk Islam. Kemudian ayat ini turun, Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya menjadi Kristen, beragama Kristen, ke gereja, saya tidak melihat orang-orang itu sujud, rukuk ya, beribadah kepada rahib-rahibnya itu, tidak menjadikan sebagaimana Tuhan ya, diibadahi, rukuk sujud kepada mereka. Nah, kemudian apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim ini? Ya, apakah kamu tidak melihat bahwa pendeta dan rahib-rahib itu yuharrimuna ma ahallallah wa yuhilluna ma harramallah wa tilka ibadatuhum. Inilah petunjuk Rasulullah terkait tentang ayat ini, bahwa kehidupan orang yang menjadikan rahibnya, pendetanya atau sebagai Tuhan itu adalah ketika mereka mengikuti di mana para pemimpin, para kiai, para rahib, para pendeta, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ya, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan mereka ikuti. Itulah ibadah mereka. Secara tidak langsung mereka menjadikan Rob ya. Lah, ketika kita dibodohi, ketika tidak faham tentang agama ini, maka kita bisa disesatkan oleh orang-orang Yahudi.
Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhana. Allah menjawab langsung. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ya sebagai celaan dan hinaan. Mereka secara tidak langsung merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak mutlak karena apa? Ada Tuhan anak. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa mereka itu ingin menyesatkan kita. Maka ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penenang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang-orang dahulu itu juga mengatakan seperti itu. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Akan tetapi apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit dan ada yang di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Tuhan anak. Tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan bapak, apalagi Tuhan ibu. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan, mensekutukan Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mengingatkan kepada diri saya khususnya dan kepada jamaah, mari kita memperdalami ilmu tauhid. Karena apa? Ilmu tauhid ini adalah satu-satunya ilmu yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau atani bikurabil khotoya, lau atani bikurabil ardi minal khotoya, walam tusyriku bihi syai'a, la ataitukum bikurabil maghfirah. Seandainya kalian datang kepadaku, ya Allah Subhanahu wa taala ini, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Jadi dosa sampean itu sudah notok pol. Selama kita tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, la ataitukum biqurabil maghfirah. Sungguh aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh bumi. Sepenuh dosa yang kalian lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak melakukan syirikan. Ta'ala surat An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Ini sangat penting ayat ini, kalau bisa dihafalkan dan kalau bisa diajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni, ya, tidak mengampuni. Pakai la, ya. Ini satu kekhususan, ya. La yaghfiru ayyushraka bihi. Siapa saja yang berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah ini, jadi di dalam khutbah Jumat itu besok khotib itu pasti menyampaikan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang musliman. Ya. Jangan sampai menjadi orang musyrik. Nah. Jadi Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau sudah mensekutukan Allah, maka Allah sudah tidak mengampuni lagi.
Inilah kalau kita melihat kisah dalam sejarah, siapa sih yang menopang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada istri beliau Khadijatul Kubro? Ya, Rasulullah ini ketika di Makkah beliau berdakwah menghadapi tantangan yang luar biasa. Yang menghalang-halangi dakwahnya ini siapa? Paman-pamannya sendiri. Yang menghalangi dakwahnya ini siapa? Raja-raja di Mekah. Para pembesar, orang-orang Quraisy, orang-orang kaya, orang-orang terhormat. Dan mereka berkumpul tiap hari, tiap malam, setiap waktu untuk apa? Untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ketika dakwah itu dikuatkan, ditopang oleh siapa? Oleh istri beliau, yaitu Khadijatul Kubro. Istri, ya, kalau ditanya istri-istrinya siapa yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Khadijah. Ya. Kalau sudah begitu cemburu semua, Pak. Istri-istrinya Rasulullah, ya, istri-istrinya. Kalau jadikan kan istri aja. Dan beliau memiliki anak hanya dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Seorang istri yang pertama kali beriman kepada Allah ketika Rasulullah membawa risalah ini, istri yang selalu mendukung, menopang perjuangannya, menopang dakwahnya. Dan yang kedua adalah pamannya beliau, yaitu Abu Thalib. Nah, bedanya apa Abu Thalib dengan Khadijah? Kalau Khadijah radhiyallahu anha istri Rasulullah ini beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib, paman beliau yang dari kecil beliau itu yang mengasuh Rasulullah dari usia berapa tahun ketika Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ibundanya Aminah. Beliau kemudian pengasuhannya, ya, setelah dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada keluarga, diasuh dan dididik oleh pamannya Abu Thalib. Diajak berdagang kemana, sampai akhirnya wahyu itu datang kepada Rasulullah. Hanya Abu Thalib yang bisa menyelesaikan, melindungi Rasulullah dari apa? Ancaman pembunuhan, penyiksaan. Nah, setelah Khadijah istri Rasulullah meninggal, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal, itu dikenal dengan Amul Khuzni, yaitu tahun kesedihan. Nah, kita kembali kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini meskipun beliau adalah orang yang mendukung Rasulullah di dalam berdakwah, melindungi ketika Rasulullah akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, rencana-rencana jahat yang digagalkan oleh Abu Thalib untuk menghalau dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika beliau meninggal dunia, beliau didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dan saat meninggal dunia Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ahajja bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Tapi apa? Abu Thalib tidak bisa menjawab. Ya. Abu Thalib mengatakan, aku tidak bisa meninggalkan ajaran nenek moyang. Abu Thalib akhirnya meninggal dunia
dalam keadaan keyakinannya sebagai seorang kafir. Nah, oleh karena itu di dalam surat Al-Maidah dijelaskan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Mereka itu dilaknat oleh Allah, ya. Allah melaknat mereka, manusia melaknat mereka, bahkan di akhir zaman seluruh apa yang ada di muka bumi ini melaknat orang Yahudi. Hadza yahudiyun uktuluhu. Ini orang Yahudi, sembunyi di pohon, pohonnya ngomong, wahai umat Islam, ini orang Yahudi, bunuhlah mereka. Sembunyi di batu, di gunung, mereka semua ngomong, wahai umat Islam, hadza yahudiyun uktuluhu. Ini wahai umat Islam, ini Yahudi sembunyi di situ, di bawah kursinya ngomong, wahai umat Islam, ini Yahudi di bawah saya ini, bunuhlah dia. Ya. Allah melaknat mereka, seluruh makhluk melaknat mereka, illa sajaratu gharqad, kecuali pohon gharqad yang hari ini diyakini oleh mereka menyelamatkan mereka di akhir zaman. Jadi mereka itu yakin dengan hadis ini, sehingga mereka itu apa? Menanam pohon gharqad besar-besaran. Dan tidaklah Dajjal itu muncul kecuali di daerah sana itu, di daerah orang Yahudi itu hijau. Ya. Kalau sudah hijau, pohon gharqadnya sudah siap, Dajjalnya muncul, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah orang-orang Yahudi yang mereka itu menjadikan umat Islam ini nanti sebisa mungkin dengan cara mereka murtad dari agamanya, karena mereka hasad terhadap umat Islam. Tetapi apa? Allah mengatakan kullul lahu qanitun, semua makhluk yang ada di muka bumi, di langit dan di bumi ini, kullul lahu qanitun, mereka semuanya apa? Qanitun, ya, dari kata-kata qunut. Qunut itu ya taat kepada Allah. Qanitun, mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, ya. Kemudian terakhir Allah mengatakan bahwa Allah penciptaan langit dan bumi, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya berkata apa? Yakunu lahu kun fayakun, ya. Jadilah maka jadi. Inilah yang tidak difahami oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga Allah mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya kalau misalnya pantes-pantesan, ya bahasanya itu, kalau pantes-pantesan mengatakan anaknya Allah, yang pantas jadi anaknya Allah itu siapa? Nabi Adam. Yang pantas jadi anaknya Allah itu siapa? Nabi Adam. Karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Faqala lahu kun fayakun. Jadilah Nabi Adam. Sing pantas jadi anaknya Allah itu siapa? Nabi Adam. Nabi Isa hidup jauh setelah Nabi Adam, ya. Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Ibrahim sampai Isa alaihissalam, jauh, Pak. Nah, Nabi Isa justru melalui proses apa? Seorang ibu ditiupkannya ruh oleh malaikat Jibril, sehingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nek pantes-pantesan, ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan fa idza qada amron fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah itu kalau ingin menetapkan sesuatu, Pak, kun fayakun. Oleh karena itu bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala sekejap memenangkan hambanya. Wong Allah
berfirman ya di dalam Al-Qur'an ini, wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguh tentara kamilah yang akan menang. Artinya apa? Siapa saja yang menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenangkan mereka. Nah, ini sudah pasti. In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Sama ayat ini, surat Al-Baqarah ini juga menenangkan Allah, menenangkan Rasulullah bahwa dulu orang-orang Yahudi juga sebelum kamu juga sama. Mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi hari ini, bahwa mereka itu mengatakan Allah punya anak. Beribadahnya mereka pun sama. Keyakinan mereka pun sama. Dan karakternya hari ini pun sama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu pesimis, tidak perlu lemah, ya. Jangan sampai kita lemah sampai bahkan akhirnya mengikuti mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, ini adalah ujian bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini yang kita kaji pada malam hari ini bisa menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertauhid, lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.